Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah sosok Jing Wuchen benar-benar memudar, semua serangan akan gagal. Inilah keterampilan bertarung unik Jing Wuchen untuk menyelamatkan nyawa. Sayangnya, jaraknya terlalu dekat, dan sebelum sosok Jing Wuchen benar-benar memudar, serangan 3 Kaisar Do klan harimau tulang telah tiba. Sehingga Jing Wuchen tidak dapat menghindar saat ini, dan ditampar oleh 3 cakar harimau. Ia menggambar parabola lalu memukul stalaktik itu dengan keras, menyebabkan salah taktik itu langsung hancur dan serpihan batu berterbangan kemana-mana. Seteguk darah asin muncrat keluar dari mulutnya, membuat pakaiannya bernoda merah. 3 Kaisar Do dari klan harimau tulang jelas tidak bermaksud membiarkan Jing Wuchen pergi. Mereka menghentakkan kaki harimau mereka di tanah dan segera menyerbu ke arah Jing Wuchen dengan tubuh mereka yang tinggi. Sambil bersumpah untuk membunuh Jing Wuchen di tempat, Jing Wuchen buru-buru berjuang untuk bangkit dan menghindar lagi, nyaris menghindari kejaran ketiga pria itu. Namun karena luka-luka yang serius, tubuhnya menjadi semakin lamban, dan hanya masalah waktu sebelum dia dipukul. Jing Wuchen! Xiaoyan sangat cemas saat melihat kondisi Jing Wuchen kritis. Pembuluh darah di lehernya berdenyut dan amarahnya tak terkendali. Ingin menyelamatkan teman-teman Anda? Saya ingin Anda akan membiarkan Anda merasakan sakitnya kehilangan teman-teman Anda. Melihat ekspresi Xiaoyan yang amat cemas, Pan Guhu merasakan hasrat balas dendam dalam hatinya. Di bawah rangsangan semangat juang, cakar harimau itu berubah menjadi beberapa cahaya dingin, membuatnya mustahil untuk melihat mana yang merupakan jurus pembunuh yang sebenarnya. Meliputi area beberapa kaki di sekitar Xiaoyan, situasi di pihak Long Yi tidak jauh lebih baik. Meskipun 2 Kaisar Do klan harimau tulang sering tergores oleh tombak petir Long Yi dan gemetar sekujur tubuh, mereka masih mencoba yang terbaik untuk menahan langkah Long Yi. Ketika Danding yang sedang menyaksikan pertarungan melihat ini, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan langka. Matanya yang dingin memancarkan kemarahan yang dingin, dan dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Kalian semua, ayo maju. Bunuh ketiga orang ini. Mengikuti perintah Danding, 60 atau 70 penjaga termasuk lebih dari selusin murid inti berpakaian putih dari Istana Obat yang melindungi Danding di lingkaran pertahanan dalam langsung bergegas maju. Roh-roh pertempuran yang kuat meraung keluar dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Kekuatan penindas yang besar segera menyelimuti seluruh gua, membuatnya sulit bernafas. Melihat Jing Wuchen ditakdirkan untuk mati secara tragis, dan bahkan Xiaoyan dan Long Yi akan segera tenggelam dalam kerumunan, Danding tidak dapat menahan tawa. Jing Wuchen, apakah Anda pikir kalian dapat menantang tuan muda ini dengan mencari Xiaoyan? Sebagai pendukung Anda, bermimpilah. Tuan muda ini adalah mimpi buruk Anda. Anda dan wanita yang Anda sukai akan mati di tangan tuan muda ini. Siapapun yang berani melawan tuan muda ini harus mati. Memang semua ini tampaknya tidak ada solusinya dan tampaknya merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Meskipun Xiaoyan tidak kalah dalam pertarungan dengan jenius teratas, Pan Guhu, hanyalah mimpi baginya untuk bertahan hidup dengan tambahan 60 atau 70 penjaga dengan kekuatan luar biasa. Jing Wuchen sendiri tidak melihat harapan sama sekali. Dengan pikiran bahwa dia akan mati, dia menyerah saja untuk menghindar dan bersandar di dinding gua. Dengan pisau terbang di tangannya berputar tinggi di ujung jarinya, berniat untuk membawa 3 Kaisar Do klan harimau tulang bersamanya sebelum dia mati. Benarkah? Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat kritis ini, suara Xiaoyan terdengar, begitu dingin hingga seolah membeku menjadi es. Kemudian Xiaoyan meluncur dan dengan cerdik memanfaatkan angin dari cakar Pan Guhu untuk menjauhkan diri dari lawan.
Dia membalikkan tangannya pelan dan penguasa api surgawi pun menyala. Dengan sapuan biasa, api biru abu-abu pada penggaris itu menyala lebih hebat lagi. Saat nafas berapi itu menyebar, aura pembunuh yang mengerikan menyembur keluar dari Xiaoyan. Saudaraku, apakah Anda akhirnya mengeluarkan senjata Anda? Tapi bukankah sudah terlambat? Jing Wuchen melirik Xiaoyan, menggelengkan kepalanya tanpa harapan dan kemudian menggunakan semua keterampilan khususnya. Pisau-pisau terbang berterbangan di sekelilingnya begitu cepat hingga udara pun tergores tanda putih. Akan tetapi, keterampilan unik ini menyedot terlalu banyak semangat juang. Meskipun dia minum beberapa botol cairan Qingling, wajahnya semakin pucat dan dia hampir pingsan. Belum terlambat, bertahanlah sebentar lagi. Melihat wajah-wajah ganas yang sudah dekat dan cakar dari cakar harimau dari harimau tulang batu yang semakin dekat, Xiaoyan melompat ke udara dan semangat juang dalam tubuhnya menyembur keluar seperti banjir, menyebabkan api biru abu-abu membungkus penggarisnya lapis demi lapis. Kemudian, Xiaoyan memegang penggaris itu dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke bawah dengan ganas. Yoyan telah tumbuh tinggi 3 kaki. Tuar! Dalam sekejap, kobaran api menyapu ruang di bawah Xiaoyan. Kekuatan tumbukan penggarisnya bagaikan gelombang raksasa yang menghantam puluhan penjaga. Bahkan 8 pengawal yang ada di garis depan pun tak sempat melawan. Mereka sudah dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi oleh penguasa berat itu. Jelaslah bahwa mereka ditakdirkan untuk mati. Penjaga lainnya terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini. Mereka merasa ngeri, namun tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Melihat penggaris yang hendak jatuh dalam kobaran api biru abu-abu yang memenuhi langit, mereka harus berganti dari menyerang menjadi pertahanan dan buru-buru membentuk perisai doki di depan mereka. Bahkan Pan Guhu hanya terhalang selama setengah detik sebelum tersapu ke udara oleh kekuatan tirani Xiaoyan. Tubuhnya berguling beberapa kali di udara sebelum mendarat di tanah. Keringat dingin mengalir di punggungnya dan dia ketakutan. Kekuatan yang mengerikan. Jadi inilah kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Konyol sekali, saya masih ingin membunuhnya. Saya hanya berlebih-lebihkan kemampuan saya sendiri. Namun yang lebih membuat Pan Guhu dan para pengawal takut adalah bahwa ini baru serangan pertama Xiaoyan. Serangan kedua Xiaoyan datang tepat setelahnya. Ada kilatan cahaya biru abu-abu dan penggaris itu menyapu dan angin kencang. Kemanapun angin penguasa itu lewat, ruang seakan terkoyak, menimbulkan serangkaian suara yang keras. Pan Guhu merasakan kekuatan serangan kedua Xiaoyan yang lebih kuat dan mengerikan. Dia segera membungkuk dan berlutut, mencoba melarikan diri ke belakang. Pada saat yang sama, perisai semua penjaga yang terkena atau terbanting oleh penguasa abadi api surgawi hancur. Para penjaga yang diserang dengan ringan terlempar ke belakang dan jatuh ratusan kaki jauhnya, menimbulkan awan debu. Sehingga para penjaga yang diserang secara serius menderita cedera pada organ dalam, menyemburkan darah dan meninggal di tempat. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa keterampilan bertarung ini belum berakhir. Kobaran api biru abu-abu yang berkobar disertai tiupan siulan ketiga penguasa abadi api surgawi. Dipadukan dengan akibat dari 2 tiupan pertama, merupakan alunan utama laku pemanggil jiwa. Dalam sekejap, Xiaoyan dikelilingi oleh kobaran api. Hampir 40 pengawal yang berada lebih dekat dengannya hanya merasakan semburan udara terbakar yang melewati tubuh mereka. Dan langsung ditelan oleh lautan api. Bahkan sang jenius teratas Pan Guhu hanya berhasil lolos dari serangan kedua. Sebelum terpanggang menjadi gumpalan asap hijau sambil berteriak kesakitan oleh api surgawi yang cukup kuat untuk membakar segalanya. Semua itu terjadi begitu cepat. Sejak Xiaoyan menghunus penggarisnya hingga lautan api berkobar dalam sekejap, membuat sekitar 20 pengawal yang berada sedikit lebih jauh menjadi ketakutan. Mereka terus mundur ke belakang dengan kaki gemetar, amat ketakutan dalam hati.
5 Kaisar Do dari klan Harimau Tulang yang mengepung Jing Wuchen dan mencegat Long Yi mendengar teriakan Pan Guhu dan melihat pemandangan ini lagi. Pikiran mereka menjadi kosong dan mereka tidak percaya bahwa orang yang paling jenius di klan mereka telah pergi begitu saja. Waktu yang tepat. Long Yi mencengkeram tombak itu erat-erat, menghentakkan kakinya keras ke tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan sisa. Tombak di tangannya tiba-tiba terpelintir dan kilat menyambarnya. Dia menusukkan tombak itu ke depan dan ledakan guntur meledak dan menusukkannya ke dada Kaisar Do klan Harimau Tulang. Di depannya di sebelah kanan. Dengan suara hembusan, tombak petir itu keluar dari tubuh. Di tengah jeritan memilukan dari Kaisar Do klan Harimau Tulang, Long Yi menarik kembali dengan tangan kirinya dan mendorong ke depan dengan tangan kanannya, mengayunkan tombak secara horizontal. Tanpa menunggu Kaisar Do suku Harimau Tulang di depannya sadar, dia menusukkannya secara diagonal. Dengan suara hembusan lain dan jeritan memilukan lainnya terdengar, tombak itu menusuk 2 Kaisar Do klan Harimau Tulang secara bersamaan. Kemudian Long Yi mengayunkan tombak dan melemparkan 2 Kaisar Do suku Harimau Tulang ke lautan api Xiuyan. Jing Wuchen yang dikelilingi oleh 3 Dodi dari klan Harimau Tulang tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Dia segera meminum sebotol Qingling liquid. Pisau terbang itu memancarkan cahaya dingin di bawah latar belakang api surgawi dan melesat ke tenggorokan 3 Dodi dari klan Harimau Tulang yang tengah terganggu oleh teriakan Pan Guhu. Ia tidak pernah menyangka hasil dari semua pengawalnya akan seperti ini, sehingga pupil mata Danding tiba-tiba mengecil, dan dia menelan beberapa suap air liur dengan susah payah. Dia menatap Xiuyan dengan ekspresi yang sangat jelek, dan untuk pertama kalinya ada ketakutan di matanya. Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Apakah Anda tidak khawatir klan Xiu Anda akan dimusnahkan oleh istana dan saya? Apakah ini ancaman? Ekspresi Xiuyan tampak muram dan penggarisnya pelan menggambar setengah lengkung yang anggun di udara. Sayangnya, tidak ada yang tahu kalau saya yang melakukannya karena Anda tidak sempat memberitahu siapapun dan tidak seorang pun dari kalian akan selamat hari ini. Anda? Danding menatap Xiuyan cukup lama dan tiba-tiba dia tidak bisa menahan tawa sambil memegangi perutnya. Sombong sekali, bahkan lebih gila dari saya. Apa Anda pikir Anda bisa membunuh kami semua dengan membunuh seorang jenius tingkat atas? Sungguh mimpi yang sia-sia. Apa Anda tahu siapa adik saya? Dia ada di sana, namanya Dan Bingyan. Apakah Anda tahu siapa Dan Bingyan? Dia adalah salah satu jenius yang tak tertandingi di benua Dodi. Apakah Anda tahu apa itu jenius yang tak tertandingi? Bisakah Anda mengalahkannya dengan api surgawi tingkat tinggi? Sungguh lelucon. Setelah mendengar apa yang dikatakan Danding, sekitar 20 penjaga yang tersisa langsung merasa seperti telah diberi suntikan stimulan jantung. Dan kepercayaan diri mereka bangkit lagi. Meskipun kekuatan Xiuyan memang mencengangkan karena ia mampu membunuh jenius super Pan Guhu dan hampir 40 penjaga kuat dalam satu nafas. Akan tetapi, di pihaknya ada seorang jenius tak tertandingi yang sangat terkenal di seluruh benua. Bagaimana mungkin Xiuyan yang mengadakan kekuatan api surgawi bisa dibandingkan dengan ini? Selain itu, Danding juga seorang jenius tingkat atas. Tidak peduli seberapa kuat Xiuyan, dia tidak akan pernah bisa menandingi seorang jenius tak tertandingi dan seorang jenius tingkat atas. Pada saat ini, Dan Bingyan di kedalaman gua akhirnya berhenti berdiri diam dan datang ke depan Danding dengan langkah kaki yang ringan. Dia menatap Xiuyan dengan tatapan dingin. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda pada awalnya. Tapi saya tidak menyangka bahwa Anda baru yang berada di benua Dodi kurang dari 100 tahun. Tetapi Anda dapat mencapai level ini. Jika Anda diberi cukup waktu, mungkin Anda benar-benar dapat mengejar saya.
Dan Bingyan yang selalu memberi kesan kepada orang lain bahwa dia tidak menganggap serius siapapun, ternyata memberi penilaian yang begitu tinggi pada Xiaoyan. Semua orang begitu terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Danding dan Jing Wuchen juga benar-benar tercengang. Namun Long Yi melengkungkan bibirnya dengan jijik sambil berpikir, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menghakimi ayahnya? Sayang sekali, gairah telah menentukan hasilnya. Anda tidak lagi memiliki kesempatan. Namun kematian Anda akan memberikan saudara saya api surgawi bermutu tinggi yang sangat berharga. Setelah mengatakan itu, mata dan Bingyan bersinar dengan cahaya dingin dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Tubuhnya perlahan melayang ke udara, tangan rampingnya terus-menerus membuat gerakan aneh, dan sebuah heksagram perang yang berdiri dari simbol-simbol rumit tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Dengan Dang Bian sebagai pusatnya, heksagram perak langsung menutupi area seluas puluhan meter. Satu demi satu simbol perak terjalin dan berputar di udara. Kontras dengan gua yang anggap gelap. Tampak sangat aneh. Ketika Danding melihat adiknya bereaksi, dia langsung menyilangkan tangan di dada dan menariknya. Kemudian, sebuah tungku kecil berwarna merah terang terbang keluar, berputar seperti sepotong lava vulkanik yang mendingin, memancarkan aura yang luar biasa. Kemudian, Danding mengangkat jarinya, dan gumpalan api ungu muda muncul dari ujung jarinya. Saat matahari terbit, bayangan bintang dapat terlihat mengambang di dalamnya. Saat api lavender muncul, suhu di seluruh gua tiba-tiba naik dan bebatuan di bawah kuali alkimia berubah sedikit merah. Itu sebenarnya api surgawi. Saya tidak menyangka bahwa Danding juga memiliki api surgawi dan kualitasnya sangat bagus. Bahkan tampaknya lebih tinggi dari api surgawi yang mengguncang bumi. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Kilatan cahaya melintas di matanya dan dia sangat gembira. Saya telah menghasilkan banyak uang dan Bingyan. Kita tidak tahu siapa yang akan menyumbangkan api surgawi kepada siapa. Danding sama sekali tidak peduli dengan panas di mata Xiaoyan. Dia melirik Xiaoyan dengan penuh kegenghinaan. Lalu menjentikkan jarinya untuk memantulkan api ke dalam tungku kecil. Saat api menyatu ke dalam tungku kecil itu tiba-tiba mengembang. Dari seukuran telapak tangan menjadi seukuran baskom. Saat gua itu bergetar pelan, terdengar suara seperti guntur yang memekakkan telinga, seakan-akan seluruh gua akan runtuh. Ketika sekitar 20 pengawal itu melihat bahwa nona muda mereka yang sangat berbakat itu hendak bergerak, dan kuali alkimia juga mempersembahkan api surgawi, mereka segera mengumpulkan keberanian dan mengarahkan pedang mereka ke arah Xiaoyan dan dua orang lainnya, karena pertempuran yang menentukan sudah dekat. Kakak, bisakah kita melakukannya? Melihat kekuatan luar biasa dari kakak beradik Danding, Jing Wuchen bertanya kepada Xiaoyan melalui transmisi suara dengan sedikit ragu. Apa? Anda tidak percaya diri sekarang? Xiaoyan menggoda Jing Wuchen. Ya, meskipun Danding bukan benda nyata, dia juga seorang jenius tingkat atas dalam hal kekuatan. Seorang jenius yang tak tertandingi ditambah seorang jenius tingkat atas dan lebih dari 20 penjaga. Wajah Jing Wuchen memerah karena malu. Yah, itu sangat sulit. Apa yang harus kita lakukan? Melihat Jing Wuchen sedikit pemalu, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menggoda Jing Wuchen. Atau mari kita kabur sebelum mereka bergerak. Bagaimanapun kita telah membunuh begitu banyak penjaga mereka hari ini. Dan kita telah melampiaskan amarah kita. Lagi pula kita bisa mencari kesempatan nanti. Bagaimana menurut Anda? Jing Wuchen berkata melalui transmisi suara sambil berbalik melihat pintu masuk gua. Saya juga ingin. Xiaoyan menghela nafas dan terus menggoda Jing Wuchen. Tapi sudah terlambat untuk lari sekarang. Kenapa terlambat? Pintu masuk gua ada tepat di belakang kita. Ketika Jing Wuchen mendengar kata-kata Xiaoyan yang tidak percaya diri, dia segera bersiap untuk melarikan diri.
Asal Xiuyan mengangguk, dia pasti akan kabur tanpa jejak. Xiuyan tersenyum senang, menepuk bahu Jing Wuchen dan berkata, "Saudaraku, biksu itu bisa melarikan diri, tetapi kuil tidak. Jika kita melarikan diri hari ini, keluarga kita akan mendapat masalah." "Hah?" Jing Wuchen tiba-tiba tersadar dengan wajah getir. "Jadi, hari ini kita harus melawan mereka sampai mati. Tidak ada cara kedua?" Xiuyan tersenyum, lalu tiba-tiba bertanya dengan penuh minat. "Hei, izinkan saya bertanya pada Anda, jika saya berurusan dengan dua saudara kandung ini hari, bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya?" Jing Wuchen yang berwajah getir mendengar kata-kata Xiuyan dan langsung membelalak matanya. Karena ada ketidakpercayaan di matanya, tetapi lebih banyak keterkejutan. "Apakah Anda yakin? Tidak bercanda? Tidakkah Anda ingin menghibur saya sebelum saya mati?" "Apakah Anda pikir saya bercanda?" Xiuyan masih tersenyum. Jing Wuchen menelan ludahnya, matanya berkilat panas. "Seberapa yakinkah Anda?" 99%. Xiuyan belum selesai mengucapkan dua kata lebih dari 99%. Dan ekspresi Jing Wuchen langsung berubah seolah-olah dia ingin membunuh Xiuyan. "Anda yakin 99%? Mengapa Anda mengatakan hanya 50% sebelumnya? Padahal Anda tahu, Anda membuat saya khawatir dan mempertaruhkan hidup saya dengan Anda." Xiuyan hampir tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Anda belum mengatakan bagaimana cara terima kasih kepada saya." Jing Wuchen menatap Xiuyan dengan penuh kebencian dan ekspresinya langsung berubah menjadi kegembiraan dan kegirangan. "Meskipun saya tahu bahwa Anda dan Istana Obat pasti memiliki dendam yang besar, tetapi tidak peduli apapun. Selama Anda membunuh Danding, Anda akan membantu saya membalas dendam, dan saya, Jing Wuchen, akan bekerja seperti budak untuk Anda. Xiuyan, jangan ragu-ragu." "Benarkah?" Xiuyan terus menggoda. "Benar," jawab Jing Wuchen dengan serius. "Apakah Anda akan menepati janji Anda?" "Saya akan menyimpannya." "Anda sangat kotor. Saya tidak ingin Anda bekerja seperti budak untuk saya." "Anda?" Jing Wuchen sangat marah. "Bagaimana kalau menjadi saudara yang baik seumur hidup?" Saya punya syarat." "Oh, masih ada syarat lainnya? Ceritakan pada saya." "Anda harus menyediakan pil yang cukup." "Oke, sudah beres." Wajah Xiuyan tersenyum bahagia. Sementara Xiuyan dan Jing Wuchen berkomunikasi melalui telepati, dan Bingyan telah menyelesaikan perubahan pada segel tangannya. Cahaya merah menyala di kedalaman matanya dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya saat dia melihat Xiuyan dan dua orang lainnya. "Anda tidak lari dan malah tertawa, jadi Anda pasti punya rasa percaya diri. Api surgawi milik saudara Anda cukup bagus. Bagaimana mungkin saya tidak tertawa saat mengingatnya sebagai milik saya?" Xiuyan berkata sambil menyeringai. Mendengar itu, senyum dan Bingyan memudar. Wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Dia membentuk segel dengan tangannya dan sebuah bintang heksagona perak meledak dengan cahaya yang cemerlang. Muncul dari sisi dan Bingyan dan menutupi Xiuyan dan dua orang lainnya. Pada saat yang sama, Danding juga menjentikkan jari dan kuali merah muda yang membawa api ungu muda membentuk busur dan menyerang Xiuyan secara langsung. Bahkan lebih dari 20 penjaga mengacungkan pedang mereka dan bergegas menuju Xiuyan dan dua orang lainnya. Kemudian, sebuah bintang hexagona berwarna perak jatuh dan Xiuyan mengayunkan penggarisnya untuk membantunya. Namun melesat. Bintang itu melewati tubuh Xiuyan seolah-olah tidak ada yang terjadi dan terus menutupi Long Yi dan Jing Wuchen. Xiuyan sedikit tertegun dan buru-buru mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melindungi lautan kesadarannya. Tetapi lautan kesadarannya tampaknya tidak diserang oleh jiwa. Hanya ada tanda bintang samar dan tak terlihat di dahinya, dan Xiuyan menjadi sedikit waspada. Tanda bintang juga muncul di dahi Long Yi dan dia tidak merasakan ada yang salah. Dia sama bingungnya dengan Xiuyan.
Apa yang terjadi? Tanda bintang juga muncul di dada Jing Wuchen. Namun dibandingkan dengan Xiaoyan dan Long Yi yang baik-baik saja, Jing Wuchen menggigil hebat. Seluruh tubuhnya membeku. Simbol-simbol perak aneh yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menemukan inangnya. Mengerumuni Jing Wuchen dan langsung membungkusnya dalam cahaya bintang perak. Perisai jiwa yang sebelumnya diatur Xiaoyan di lautan kesadaran Jing Wuchen meleleh. Bahkan hanya dalam beberapa saat, mata Jing Wuchen mulai bersinar dengan cahaya keperakan. Dan kilatan dingin yang dapat membekukan jiwa terpancar dari matanya. Tidak bagus. Mengabaikan kuali api dan pedang yang menyerangnya, Xiaoyan bergegas menuju Jing Wuchen. Jing Wuchen yang matanya bersinar dengan cahaya perak berteriak pelan saat melihat Xiaoyan mendekatinya. Dia sedikit memutar badannya dan mengangkat tangan kanannya. Kemudian puluhan cahaya dingin melesat ke arah Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan tidak berdaya diserang oleh pisau terbang Jing Wuchen. Tubuhnya tiba-tiba membeku dan dia akan dihantam oleh kuali api serta pedang pisau yang tebalnya bagai hujan badai. Pada saat kritis ini, Xiaoyan secara naluriah menghindari selusin pisau terbang yang dilemparkan oleh Jing Wuchen. Dia menyapukan penggaris di tangannya di punggungnya untuk menangkis serangan dari kuali api. Pada saat yang sama, dia memutar tubuhnya dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengubah penggaris dari menyerang menjadi bertahan. Dan dengan tubuhnya yang lebar, dia memblokir semua pedang dan pisau. Setelah serangan yang gagal, mata Jing Wuchen bersinar lebih dingin, seolah-olah dia telah sepenuhnya kehilangan sifatnya. Dengan tangan kirinya, dia menusukkan beberapa pisau terbang ke arah Long Yi yang terkejut. Dan tangan kanannya bersinar terang lagi. Dan dia melemparkan pisau terbang ke arah Xiaoyan yang terkepung. Jing Wuchen, apakah Anda gila? Long Yi mengangkat tombaknya, menepis pisau terbang Jing Wuchen dan berteriak tegas pada Jing Wuchen. Dia dikendalikan oleh kekuatan jiwa dan Bingyan. Xiaoyan merasakan hawa dingin di punggungnya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan bertarung heksagram aneh milik dan Bingyan tidak hanya dapat mempengaruhi pikiran orang seperti bulan darah, tetapi bahkan dapat mengendalikan pikiran orang. Makin lama waktu berlalu, makin besar kemungkinan sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Xiaoyan mengayunkan penggaris beratnya untuk menghancurkan beberapa pengawal yang mendekatinya. Kemudian dia mengambil langkah terhuyung-huyung, mencoba mendekati Jing Wuchen. Ingin menyelamatkan bajingan ini? Tidak mungkin. Danding mengetahui niat Xiaoyan, sambil memberi isyarat kepada para pengawal agar menghentikan Xiaoyan dengan segala cara. Dia mengganti segel tangannya satu demi satu dan meludahkan seteguk darah yang menyatu ke dalam kuali kecil. Sehingga kuali kecil yang diberi energi dan darah dari kuali alkimia itu berubah menjadi merah seperti darah. Bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala dan menghantam keras ke arah kepala Xiaoyan. Kuali kecil itu mengeluarkan suara keras saat menembus udara dan dipadukan dengan kekuatan banyak pedang. Ia menghalangi Xiaoyan yang ingin mendekati Jing Wuchen. Tepat saat tubuh Xiaoyan berhenti, cahaya dingin melintas di tangan Jing Wuchen dan pisau terbang itu memaksa Long Yi mundur. Kemudian dia mengambil langkah besar di udara dan berlari ke sisi dan Bingyan seperti kilat. Dengan gerakan santai tangan kanannya, lebih dari selusin pisau terbang yang bersinar dengan cahaya dingin kembali ke tangannya. Saya tidak menyangka kalau pertahanan jiwa Anda begitu kuat, hingga mampu menghalangi kemampuan bertarung yang dikeluarkan oleh kekuatan jiwa saya yang bermutasi. Dan Bingyan mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan Long Yi. Tapi untunglah, setidaknya salah satu dari kalian bisa menjadi alat tawar-menawar di tangan saya. Apa yang Anda inginkan? Xiaoyan murka, lalu dia mengayunkan penggaris beratnya yang meledak bagai kilat di angkasa, mengenai beberapa pengawal dekat dan membuat mereka berdarah deras. Apa yang saya inginkan? Dan Bingyan mengangkat sudut mulutnya sedikit dan melirik ke arah penjaga yang sudah mati, masih sedingin salju. Kalian akan segera tahu. Setelah mengatakan itu, Dang Bingyan melambaikan tangannya di depan mata Jing Wuchen beberapa kali. Mata Jing Wuchen tiba-tiba berubah menjadi lebih kepekerakan, dan setetes darah jiwa perlahan meluap dari alisnya dan akan mengembun menjadi manik-manik darah merah cerah. Berhenti!
berhenti!" Xuan berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama dia menggunakan keterampilan tubuhnya secara maksimal dan terbang ke depan. Karena Xuan sangat akrab dengan ini, dan Bingyan sebenarnya meminta Jing Wuchen yang berada di bawah kendalinya untuk menyerahkan kontrak darah. Jadi dia harus menyelamatkan Jing Wuchen sebelum jiwa dan darahnya mengenali tuannya. Sayangnya, Dan Bingyan tidak berhenti sejenak karena teriakan marah Xiaoyan. Dia melambaikan tangan kirinya ke arah darah jiwa Jing Wuchen yang telah memadat, dan dengan tangan kanannya dia dengan bebas membuat segel tangan aneh lainnya di udara, lalu menatap Xuan dalam-dalam. Hanya dengan satu lirikan, cahaya simbol perak itu muncul kembali, berputar dan menyelimuti tubuh Xiaoyan, dan tanda bintang di dahi Xiaoyan mulai bersinar redup. Kemudian tanda itu tumpang tindih untuk kedua kalinya, dan Xiaoyan tidak bisa lagi bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pikirannya tiba-tiba berdengung, seolah-olah dia kembali ke menara Zichen, dan melihat tubuh King Lin yang telanjang dan anggun. Nafas Xiaoyan tiba-tiba menjadi cepat, tatapannya menjadi bingung, dan dia berhenti di udara. Wajahnya berangsur-angsur memerah. Tanpa dapat menahan diri untuk maju 2 langkah, Xiaoyan perlahan membuka lengannya, bagaikan serigala lapar yang hendak menerkam domba kecil itu. Sehingga rasa jijik di wajah Dan Bingyan makin kuat. Tepat saat lengkungan mulut Dan Bingyan belum menyebar di wajahnya dan pedang di belakangnya belum mendekat, tubuh Xuan bergetar, dan kekuatan jiwanya di tingkat setengah kesadaran melonjak. Seluruh tubuhnya langsung memancarkan aura tajam dan matanya kembali jernih. Namun darah jiwa Jing Wuchen kini telah jatuh ke telapak tangan Dan Bingyan dan dipegang di tangannya, tampak sangat merah. Menyaksikan semua ini, mata Xuan memerah seperti darah. Urat-urat melonjak di dahinya, dan dia menatap Dan Bingyan seolah-olah ingin melahapnya hidup-hidup. Long Yi juga bergegas maju dan berdiri di belakang Xiaoyan. Dengan tubuh petirnya yang luar biasa kuat, dia menghunus tombak petir yang membawa kekuatan petir dan menghalangi pedang-pedang yang mengejar Xiaoyan. Putri dari pemimpin Istana Obat, seorang jenius yang disebut-sebut tak tertandingi, tidak hanya mengandalkan angka-angkanya, tetapi juga melakukan trik-trik kotor. Saya sangat kecewa. Xiaoyan tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa menggunakan provokasi untuk merangsang Dan Bingyan. Sepertinya para penjaga di sekitar Anda bekerja untuk Anda hanya karena mereka tidak punya pilihan. Saya pikir Istana Obat benar-benar punya 100 tanggapan. Tapi saya tidak menyangka itu hanya mengandalkan cara-cara yang tercela dan kotor. Jika Anda mampu, majulah dan bertarunglah dengan kekuatan Anda. Tidakkah Anda malu mengandalkan pengendalian jiwa dan darah Anda? Xiaoyan menatap Dan Bingyan dengan dingin, memprovokasi dan merangsangnya kata demi kata. Jangan asal menjelek-jelekkan daya tarik Istana Obat. Wajah Dan Bingyan tenang, dan dia membuka bibirnya sedikit. Tidak masalah jika saya memberitahu Anda bahwa kekuatan jiwa mutasi sangat kuat, tetapi itu tetap tidak bertentangan dengan keinginan surga. Tuhan memberi saya kemampuan untuk mengendalikan hati orang lain untuk sementara, tetapi juga menghilangkan kemampuan saya untuk mengendalikan darah jiwa. Dan Bingyan mendesah pelan. Jadi, saya tidak bisa melahap darah jiwanya, apalagi membuatnya setia pada saya selamanya. Lalu, mengapa Anda meminta Jing Wuchen untuk menyerahkan darah jiwanya? Tuhan memang adil. Jika Anda mendapatkan sesuatu, Anda harus kehilangan sesuatu. Xiaoyan menghela nafas lega, hatinya diam-diam gembira. Namun ia bertanya kepada Dan Bingyan dengan tenang. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda dapat membuatnya bunuh diri hanya dengan satu pikiran. Untuk apa bersusah payah seperti itu? Apa gunanya jika dia bunuh diri? Sebaliknya, itu akan membangkitkan amarah Anda dan menyebabkan Istana Obat saya kehilangan lebih banyak orang. Akan lebih menarik untuk membiarkannya tetap hidup dan membiarkan kalian saling membunuh dan menjadi malu-malu serta tidak mampu mengerahkan kekuatan kalian. Dan Bingyan melirik Xiaoyan seolah-olah dia orang bodoh dan melanjutkan. Meskipun mengendalikan hati orang itu bagus, semakin kuat keterampilan bertarungnya, semakin banyak kekuatan jiwa yang terkuras. Dalam ilusi di mana membunuh ada di mana-mana ini, yang terbaik adalah menyelamatkan sebagian. Sekarang darah jiwanya ada di tangan saya.
Selama darah jiwanya meninggalkan tubuhnya dan menghilang, dia tidak berani menentang saya, karena hidupnya ada di tangan saya. Nada bicara Dan Bingyan menjadi semakin dingin. Bukankah lebih baik jika dia mengajukan diri untuk bertarung demi saya? Hati wanita adalah yang paling beracun. Pernyataan ini memang benar. Anda wanita yang kejam, bahkan lebih beracun dari ular dan kalajengking. Soyen tidak pernah menyangka pembunuhan saudara seperti itu akan terjadi padanya. Dia begitu marah hingga mengumpat dengan keras. Dan Bingyan menatap Soyen dengan kebencian dan ketidakpedulian dan berkata dengan marah, "Saya hanya mengatakan beberapa patah kata lagi kepada Anda karena kekuatan Anda yang luar biasa dan fakta bahwa kalian berdua ada jenius papan atas. Saya tidak menyangka Anda akan begitu tidak tahu terima kasih dan menghina saya lagi dan lagi. Soyen, jadi saya berjanji akan membuat Anda menyesal datang ke dunia ini. Jing Wuchen, lakukanlah. Selama Anda bekerja sama, saya akan mengampuni nyawa Anda setelah ini." Dan Bingyan berhenti berbicara omong kosong dengan Soyen, mengarahkan jarinya ke Jing Wuchen dan memberi perintah. Mendengar kata-kata kejam Dan Bingyan, urat-urat muncul di leher Soyen dan Long Yi, dan mata mereka seperti mengeburkan api. Namun tidak seorang pun dari mereka yang bertindak gegabah. Mungkin mereka sedang menunggu Jing Wuchen untuk membuat pilihan. Danding dan pengawalnya juga berhenti menyerang dan menyaksikan kejadian itu sambil mencibir. Terutama ketika teringat kepada rekan-rekan mereka yang telah meninggal. Timbul rasa dendam yang besar dalam hati mereka. Pada saat ini, mata Jing Wuchen berangsur-angsur kembali jernih. Dia menatap Soyen dengan tatapan kosong, merasakan kesedihan yang amat dalam di hatinya. Wanitanya telah dipermainkan oleh Danding, dan jiwa serta darahnya dikendalikan oleh Dan Bingyan. Asal Dan Bingyan mencubit jarinya sedikit, dia akan mati. Mungkinkah dia harus tunduk pada tirani istana dan selama sisa hidupnya? Mata Jing Wuchen berpindah antara Soyen dan Dan Bingyan. Dia merasa hidupnya sangat menyedihkan. Anda tidak punya waktu untuk ragu. Apakah Anda mengambil tindakan atau tidak? Dan Bingyan maju selangkah demi selangkah, tidak memberi Jing Wuchen waktu untuk berpikir. Membunuh saudaraku. Jing Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, namun dia sangat saleh hatinya, dan dia mengutuk Dan Bingyan. Tanpa Soyen, saya tidak akan bisa hidup hari ini, dan saya tidak akan begitu sombong di hadapan Anda. Saya pernah bersikap pengecut di depan Danding. Sudah cukup. Jika saya dikendalikan oleh wanita seperti Anda lagi, saya tidak akan punya muka untuk hidup lagi. Jing Wuchen meraungkan kata satu kata demi kata, dan pisau terbang itu berbalik dan tiba-tiba melesat ke arah Dan Bingyan. Wajah semua orang berubah warna, dan Bingyan dengan cepat menghindari pisau terbang Jing Wuchen. Wajah cantiknya berubah pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jing Wuchen akan menyerangnya tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Anda mencari kematian. Dan Bingyan menggigit bibir tipisnya dengan gigi mutiaranya, dan jari-jarinya hendak mengencang dan menghancurkan jiwa dan darah Jing Wuchen. Hanya dengan membiarkan orang penuh kebencian ini pergi ke neraka, sehingga dia dapat meredakan kebenciannya. Soyen, saya pergi dulu. Bantu saya membunuh mereka, terutama bajingan itu. Dan saya akan menjadi teman dan saudara Anda di kehidupan selanjutnya. Jing Wuchen menutup matanya, jejak kesedihan tampak di sudut mulutnya. Tunggu! Tidak ada tindakan yang lebih cepat daripada cubitan santai Dan Bingyan. Pikiran Soyen tiba-tiba berubah dan dia segera berkata, saya bersedia menukar apapun demi nyawa Jing Wuchen. Oh! Dan Bingyan menghentikan tangan gioknya yang tertutup dan menatap Soyen dengan dingin. Tukar tambah. Apakah Anda cukup layak untuk bernegosiasi dengan saya? Danding dan banyak pengawal tidak dapat menahan tawa, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.